Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Agus Widiarta, absen 12, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan meliterasikan buku LKS PPKN yang bercover buku berwarna putih kebiru-biruan dan jumlah halaman 104 halaman dan disusun oleh tim GMPP Kewarganegaraan Bali. Di sini saya akan meliterasikan bab 2, yaitu kasus-kasus ancaman terhadap I-Polek Sos Budakam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menggabungkan, menyatupadukan, dan mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis artinya penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah hingga membentuk identitas nasional. Sedangkan antropologis yaitu penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat sehingga mempunyai keserasian dalam kehidupan masyarakat. Integrasi sering disamakan dengan pembauran atau asimilasi. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan. Integrasi artinya integrasi kebudayaan, integrasi politik, integrasi pluralisme sosial. Sedangkan pembauran artinya penyesuaian dua kebudayaan atau lebih mengenai unsur-unsur kebudayaan mereka agar kebudayaan mereka itu selaras atau harmonis. Dengan demikian, integrasi dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dalam suatu masyarakat, norma-norma atau nilai-nilai sosial yang dilestarikan atau dijadikan pedoman. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, nilai sosial atau norma dijadikan bahan baku untuk melangsungkan integrasi nasional. Yang ketiga, ancaman terhadap I-Polek Sos Budakam. Di dalam ancaman ini terdapat ancaman non-militer dan ancaman militer. Ancaman non-militer ini tidak menggunakan gencatan senjata, yaitu melainkan dapat membahayakan bangsa, kepribadian bangsa, dan keutuhan wilayah suatu bangsa. Contoh dari ancaman non-militer ini yaitu seperti ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya, dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu ancaman militer ini menggunakan gencatan senjata seperti peperangan, pemberontakan. Contoh peperangan yaitu terjadi di Gaza, Israel, yang menggunakan gencatan senjata sehingga puluhan nyawa meninggal. Selain di luar negeri, di Indonesia juga terdapat pemberontakan, yaitu seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka, OPM, Operasi Papua Merdeka. Dan pemberontakan ini berakhir dengan damai. Pada sejarah Indonesia, pada tahun 1660-an terdapat pemberontakan yang sangat disayangkan, yaitu terbunuhnya jenderal-jenderal Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa G30 SPKI.
atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Ancaman atau peperangan atau pemberontakan ini dapat menjadikan ketakutan kepada masyarakat atau warga negara, dan dapat terjadi trauma karena banyak nyawa yang melayang atau nyawa-nyawa tidak bersalah, seperti anak-anak itu tidak bersalah dalam peperangan. Sekian dari literasi saya. Bila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.